Cek, cek. Hadirin kami mohon berdiri. Selamat datang kami ucapkan kepada penjabat Gubernur Kalimantan Selatan beserta rombongan di Bumi Bersujud, Kabupaten Tanah Bumbu. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru agama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat
Yang terhormat penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, yang kami hormati anggota MPR RI Komisi 7, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terhubung secara virtual, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan beserta istri, Ketua Umum LPTK Provinsi Kalimantan Selatan beserta Ibu, yang kami hormati dan kami banggakan, Bupati Tanah Bumbu beserta Ibu, Bupati Wali Kota seprovinsi Kalimantan Selatan yang terhubung secara virtual, para pejabat Provinsi Kalimantan Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu beserta istri, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu, Ketua LPTK Kabupaten Tanah Bumbu beserta istri, para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala Kantor Kementerian Agama beserta Ketua LPTK Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Selatan yang terhubung secara virtual, para Dewan Hakim dan Dewan Juri MTQ Nasional ketiga-tiga tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu, para peserta Kapilah Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Selatan yang terhubung secara virtual, serta Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara penutupan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu 10 April 2021. Hadirin tamu undangan yang berbahagia dan yang menyaksikan secara virtual, mengawali seluruh rangkaian acara hari ini, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Kiai Haji Sohupul Amri dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali doa ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya zal jalali wal ikram. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji dan syukur dari lubuk hati kami yang dalam. Pada malam ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka penutupan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional
tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-33 di bumi tanah bumbu. Semoga Engkau ya Allah tanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap amal dan usaha kami. Mantapkanlah rasa syukur dan keimanan dalam kepribadian kami, agar kami dapat mengaktualisasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya Allah, ya Nasir, jauhkanlah kami dari sikap tidak Al-Qur'ani. Jauhkanlah kami dari berharap selain hanya pada ridha-Mu. Jauhkanlah kami setiap amal yang justru akan menjauhkan kami dari nilai-nilai Al-Qur'an. Terangilah hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinarilah kalbu kami dengan nur Al-Qur'an. Basahkanlah bibir masyarakat kami dengan membaca Al-Qur'an. Hiasilah wajah kami dengan sinar Al-Qur'an. Masukkanlah ya Allah orang-orang yang melaksanakan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam surga-Mu. Allahumma zayyina bizinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarribna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Ya Allah, ya Aziz, kami hamba-hamba-Mu yang lemah, tak mampu berbuat lebih dari yang kami sanggupi. Kami tak sanggup berbakti seimbang dengan limpahan nikmat-Mu yang tiada bertepi. Karena itu ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah segelap apapun masa lalu kami. Ampunilah sekelam apapun hari-hari yang telah kami jalani. Ampunilah senista apapun aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni ya Allah, jikalau selama ini kami sering melupakan-Mu, sehingga tidak bisa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Ya Syafi'al Amrad, hindarkanlah kami dari segala macam penyakit yang menyerang raga dan jiwa kami, dari penyakit corona yang sedang melawah di bangsa kami. Dan hindarilah pula penyakit individu dan penyakit sosial, agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan di antara kami, sehingga kami dapat mewujudkan negeri kami yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya mujibud da'wat, ya Allah, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Karenanya Engkaulah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Wa hayyi' lana min amrina rasada. Wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya laporan Bupati Tanah Bumbu selaku Ketua Umum Panitia Penyelenggara MTQ Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Zairullah Azhar, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan bersama para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, para syarifah. Kemudian terkhusus kita hormati dan kita muliakan bersama Bapak Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan, yang dalam berbagai kesibukan beliau menaruh perhatian yang luar biasa terhadap pelaksanaan musabakah tilawatul Quran ini, sehingga tentu kita berdoa mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan hidayah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Forum pimpinan daerah provinsi yang mungkin mengikuti acara ini melalui virtual yang kami hormati, rombongan Bapak Gubernur, Ketua LPTK Provinsi, Pak Sekda, Ketua Majelis Ulama, dan para Dewan Hakim, Dewan Juri dari seluruh wilayah yang datang di Tanah Bumbu, baik dari provinsi maupun kabupaten kota Kalimantan Selatan yang kami hormati. Kemudian Bapak Bupati Wali Kota Kalimantan Selatan yang hari ini juga mengikuti acara secara virtual yang kami hormati. Forum pimpinan daerah Tanah Bumbu, para kafilah Kalimantan Selatan, baik yang berada di Tanah Bumbu saat ini maupun yang berada di kabupaten kota Kalimantan Selatan masing-masing yang mengikuti acara ini secara virtual. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, izinkan dalam kesempatan menyampaikan laporan ini, kami mengajak kepada kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Seraya terus menyampaikan salawat dan salam tercurah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan kepada Bapak Gubernur bahwa pelaksanaan musabakah tilawatul Quran yang dipercayakan kepada Tanah Bumbu tingkat provinsi pada waktu ini memang sebagaimana diketahui dan juga diputuskan oleh Bapak Gubernur, akhirnya pelaksanaannya yang tadinya seperti biasa berubah menjadi virtual. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan rasa hormat penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur, kepada seluruh tentu saja yang terlibat dan terkait dalam pelaksanaan ini, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota Kalimantan Selatan, khususnya dari Tanah Bumbu. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Demikian juga tentunya kepada seluruh kafilah, seluruh peserta yang telah mengikuti acara di Tanah Bumbu ini dengan berbagai dinamika, suka duka, yang alhamdulillah malam ini dilaksanakan penutupannya. Ingin kami sampaikan secara singkat kepada Bapak Gubernur dan para hadirin sekalian, bahwa bidang musabakah dengan cabang yang dilaksanakan pertandingannya diantaranya adalah cabang tilawatul Al-Quran, cabang hifzil Al-Quran, cabang tafsir Al-Quran, cabang penulisan isi kandungan Al-Quran, dan cabang hafalan hadis. Kemudian bidang perlombaan dengan
cabang diantaranya cabang Fahmil Al-Quran, Hifdzil Al-Quran, dan Syarih Al-Quran. Ingin kami sampaikan dalam pelaksanaannya yang diikuti lebih kurang 619 orang dari 12 kafilah, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu pada kesempatan ini izinkan kami atas nama pelaksana sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada Tanah Bumbu waktu ini. Tapi juga sekaligus kami dari hati yang paling dalam menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada seluruh Dewan Hakim dan Dewan Juri, para peserta Fakafilah, dan siapapun yang terlibat dalam kesempatan ini, terus pada Pak Gubernur. Tentu di sana sini banyak kekurangan yang dilakukan oleh para kami di Tanah Bumbu sebagai pelaksana maupun sebagai panitia. Sekali lagi pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Selanjutnya ingin kami sampaikan bahwa bagi Tanah Bumbu, penutupan acara musabakah ini adalah awal dari sebuah perjuangan ke masa depan. Karena insya Allah Tanah Bumbu dengan moto bersujud, bersih, syukur, jujur, dan damai, dengan landasan Al-Quran, karena insya Allah tahun ini di Tanah Bumbu akan dibangun 149 rumah tahfiz Al-Quran dari seluruh desa yang ada Tanah Bumbu. Kami mohon doa untuk ini. Mudah-mudahan niat dan cita-cita kami, terima kasih, insya Allah menjadikan Tanah Bumbu menjadi Sarambi Madinah. Mudah-mudahan ini dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Gubernur dan seluruh hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, rasa hormat, seraya juga permohonan maaf. Dan akhirnya kami akhiri laporan ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Dr. Andes Haji Norpahmi MM. Disilakan. Alhamdulillahillazi anzal Qur'an hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati penjabat Gubernur Kalimantan Selatan beserta Ibu, yang kami hormati Bupati Tanah Bumbu beserta Ibu, Ketua Umum LPTK Provinsi Kalimantan Selatan beserta Ibu, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, para Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Selatan yang berhadir secara virtual, para alim ulama, para habaib, para Dewan Hakim, khususnya Dewan Hakim Kehormatan dari Jakarta, yang kami banggakan, para peserta MTQ, official, para pelatih, pendamping, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, bimbingan dan pertolongannya, penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 secara virtual
dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Kesuksesan penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran secara virtual di Tanah Bumbu ini tentunya merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah dan panitia penyelenggara beserta seluruh masyarakat Tanah Bumbu yang telah berupaya sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan MTQ ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 yang semula akan dilaksanakan secara offline, namun mengingat kesehatan masyarakat lebih diutamakan oleh pemerintah Kalimantan Selatan, maka MTQ kali ini dilaksanakan secara online atau virtual. Meskipun MTQ dilaksanakan secara virtual, namun kami berharap mudah-mudahan gema dan syiar pada saat ini pasca MTQ secara virtual ini memberikan berkah bagi jajaran pemerintah dan seluruh masyarakat Tanah Bumbu khususnya dan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Kegiatan MTQ syarat dengan syiar Islam akan menjadi mubazir jika tidak memberi bekas dan pengaruh terhadap perilaku dan kehidupan masyarakat muslim. Untuk itu, ke depan sangat diperlukan perhatian dan keterlibatan sungguh-sungguh serta tanggung jawab seluruh komponen umat Islam dan jajaran pemerintah agar pasca penyelenggaraan MTQ virtual ini dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat kita Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, bertumpu harapan besar kepada seluruh pengurus LPTQ di semua tingkatan se-Kalimantan Selatan agar dapat melakukan langkah-langkah strategis dan program-program teknis antara lain. Pertama, melaksanakan secara terencana upaya pembibitan qari dan qari'ah, hafiz dan hafizah, mufasir dan mufasirah, maupun cabang musabaqah lainnya dengan mengembangkan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Kedua, mengamankan dan melaksanakan secara sungguh-sungguh komitmen LPTQ untuk penyelenggaraan MTQ yang bersih, jujur, berakhlak, berkualitas, dan berprestasi. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Sebelum kami mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada Bapak Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, yang telah banyak memberikan perhatian, bantuan, bimbingan, arahan terhadap LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan dan daerah dalam penyelenggaraan MTQ virtual ini demi menjaga dan memelihara kesucian dan kemurnian Al-Quran agar tidak tercemar dan ternodai kegiatan mulia ini terhadap kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan pasca MTQ nantinya. Dan juga ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu dan seluruh forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Ketua DPRD, beserta seluruh masyarakat Tanah Bumbu, selaku tuan rumah yang telah memberikan perhatian penuh dan pelayanan prima sehingga pelaksanaan MTQ virtual ini dapat berjalan aman, lancar, dan sukses. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Dewan Hakim yang setia mengawal MTQ virtual sampai selesai. Selanjutnya, ungkapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada tim kerja, verifikasi, tim IT, dan Badan Pengawas MTQ virtual yang telah menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dalam rangka menegakkan komitmen menyelenggarakan MTQ yang jujur, bersih, dan berakhlak. Hadirin sekalian, selanjutnya kepada para pemenang kami mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai. Kemudian persiapkanlah diri dengan baik untuk mengikuti pemusatan latihan agar berhasil
dan dapat mengharumkan nama baik Provinsi Kalimantan Selatan pada STKH Nasional ke-26 tahun 2021 di Maluku Utara bulan Oktober tahun 2021 dan MTQ Nasional ke-29 di Banjarmasin bulan Juli tahun 2022 yang akan datang. Bagi peserta yang belum berhasil dalam MTQ ini diminta agar terus melakukan upaya peningkatan kemampuan sehingga pada saatnya nanti meraih prestasi sebagaimana yang diharapkan. Dan ini adalah keberhasilan yang tertunda bagi kalian. Hadirin sekalian, akhirnya dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus menutup secara resmi MTQ ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 secara virtual di Kabupaten Tanah Bumbu. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk dan ridha-Nya kepada kita semua. Dan sampai bertemu kembali nanti pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yang akan datang di Kota Banjarbaru. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya pembacaan surat keputusan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan oleh Koordinator Dewan Hakim. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021 nomor 001 garis miring garis miring DH garis mendatar MTQ garis miring 32 garis miring KS garis miring 04 garis miring 2021 tentang penetapan peserta terbaik cabang tilawah, tahfiz, tafsir, fahmil Quran, syarihil Quran, khatil Quran, karya tulis ilmiah Al-Quran, hafalan hadis, juara favorit dan juara umum daerah pada musabaqah tilawatil Quran ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran 33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021 menimbang bahwa peserta terbaik 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan 3, serta juara favorit dan juara umum daerah pada MTQ ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 perlu ditetapkan dalam sebuah keputusan Dewan Hakim. Mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya.
memutuskan, menetapkan pertama, bahwa peserta terbaik 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan 3, juara favorit, serta juara umum daerah yang nomor urut, nomor peserta, jumlah nilai, nama daerah, dan kejuaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Dewan Hakim ini pada MTQ 33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 7 sampai 10 April 2021 di Kabupaten Tanah Bumbu. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan administrasi akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu Licin pada tanggal 10 April 2021, Dewan Hakim tertanda Ketua Dr. Andes Kiai Haji Tabrani Basri, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Muslim MPDI, Sekretaris Dr. Andes Haji Fakhrudin MA, dan Wakil Sekretaris Dr. Haji Ahmad Kamal MAD. Tembusan disampaikan kepada yang pertama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan seterusnya. Izinkan kami melanjutkan membaca surat keputusan Dewan Hakim lampiran cabang tilawah Al-Quran golongan dewasa. 1. Muhammad Rizkon, Kota Banjarmasin, terbaik 1. Dede Zakaria Ansor, Kabupaten Tanah Bumbu, terbaik 2. Ahmad, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbaik 3. Rusdianor, Kota Banjarbaru, harapan pertama. Wardiansah, Kabupaten Banjar, harapan kedua. Saipur Rahman, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, harapan ketiga. Qori'ah terbaik, Dina Andriani, Kota Banjarmasin, terbaik pertama. Nida Khairiyah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbaik kedua. Haji Raudah, Kabupaten Banjar, terbaik ketiga. Mahayani, Kabupaten Tanah Bumbu, harapan pertama. Nur Isma, Kabupaten Barito Kuala, harapan kedua. Rina Arianti, Kabupaten Tabalong, harapan ketiga. Tilawah golongan remaja, Muhammad Rizki Soleh, Kota Banjarmasin, terbaik pertama. Muhammad Rosadi, Kabupaten Tanah Bumbu, terbaik kedua. Muhammad Ahlun Najar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbaik ketiga. Muhammad Hafiz Fadol Jamjami, Kabupaten Tabalong, harapan pertama. Rahmadi, Kabupaten Banjar, harapan kedua. Ahmad Reja Maulana, Kabupaten Kota Baru, harapan ketiga. Qori'ah terbaik, Ramadan Najwa, Banjarbaru, terbaik pertama. Gusti Aisyah Nur Khalisa, Kota Banjarmasin, terbaik kedua. Nur Khadijah, Kabupaten Kota Baru, terbaik ketiga. Manzilah Salsabila, Kabupaten Tabalong, harapan pertama. Tazkiyah Aulia, Kabupaten Balangan, harapan kedua. Khalisah, Kabupaten Banjar, harapan ketiga. Tilawah golongan anak-anak, Muhammad Rida Rahman, Kota Banjarmasin, terbaik pertama. Muhammad, Kabupaten Banjar, terbaik kedua.
Ahmad Nasih, Kabupaten Tanah Bumbu, terbaik ketiga. Abdus Syahid, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, harapan. Abdurrahman, Kota Banjarbaru, harapan kedua. Muhammad Rifki Ramadhani, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, harapan ketiga. Qori'ah terbaik, Nuzaina, Kota Banjarmasin, terbaik pertama. Rohani, Kabupaten Banjar, terbaik kedua. Rizki Aulia Ananda, Kabupaten Tanah Bumbu, terbaik ketiga. Dipa Salma Pertiwi, Kota Banjarbaru, harapan pertama. Rabiatul Asfia, Kabupaten Hulu Sungai Utara, harapan kedua. Sofiatur Rahmah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, harapan ketiga. Golongan tartil, muratil terbaik. Muhammad Fakih Mukmin, Kota Banjarmasin, terbaik pertama. Muhammad Sahal, Kabupaten Balangan, terbaik kedua. Ahmad Darmawan, Kabupaten Kota Baru, terbaik ketiga. Muratil harapan. Muhammad Adila Repano, Kabupaten Tabalong, harapan pertama. Muhammad Paujan Salim, Kabupaten Tanah Bumbu, harapan kedua. Muhammad Pahat Pirjatullah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, harapan ketiga. Murattilah terbaik. Aura Nur Safia, Kota Banjarmasin, terbaik pertama. Siti Maryam, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terbaik kedua. Gafira Nur Fatimah, Kabupaten Balangan, terbaik ketiga. Murattilah harapan. Isnayanti, Kabupaten Tanah Bumbu, harapan pertama. Sahidah Rahmah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, harapan kedua. Mufidatul Husna, Kota Banjarbaru, harapan ketiga. Golongan tunanetra, Qori terbaik. Aryan Nur, Kota Banjarmasin, terbaik pertama. Abdul Muin, Kabupaten Banjar, terbaik kedua. M. Arsyad, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terbaik ketiga. Qori harapan. Fahru Roji, Kabupaten Balangan, harapan pertama. Amrani, Kabupaten Hulu Sungai Utara, harapan kedua. Leman Abidin, Kabupaten Tanah Bumbu, harapan ketiga. Qori'ah terbaik. Nur Hayati, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terbaik pertama. Nur Fatimah Asmi Dayanti, Kabupaten Banjar, terbaik kedua. Umi Kulsum, Kabupaten Kota Baru, terbaik ketiga. Qori'ah harapan. Nur Hayati, Kabupaten Tapin, harapan pertama. Murji'ah, Kabupaten Balangan, harapan kedua. Golongan Qiraat Mujawwad, Qori terbaik. Syahrudin, Kabupaten Banjar, terbaik pertama. Kamarudin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terbaik kedua. Jainuddin, Kabupaten Tanah Bumbu, terbaik ketiga. Qori harapan. Jainal Abidin, Kota Banjarbaru, harapan pertama. Ahmad Jarmi, Kabupaten Hulu Sungai Utara, harapan kedua. Muhammad Muhaimin, Kabupaten Balangan, harapan ketiga. Qori'ah terbaik. Mutahharah, Kabupaten Tanah Bumbu, terbaik pertama. Siti Maimunah, Kabupaten Banjar, terbaik kedua. Gusti Pajrina Paujiati, Kota Banjarmasin, terbaik ketiga. Qori'ah harapan. Sajidah, Kota Banjarbaru, harapan pertama. Misbah, Kabupaten Barito Kuala, harapan kedua. Rina Mulyana, Kabupaten Kota Baru, harapan ketiga. Golongan Qiraah Murattal dewasa. Qori terbaik. Ahmad Baihaqi, Kota Banjarmasin, terbaik pertama. Muhammad Muhyar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terbaik kedua. Muhammad Rifki, Kabupaten Tanah Bumbu, terbaik ketiga. Qori harapan. Rusbandi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, harapan pertama. Ahmad Paujan, Kota Banjarbaru, harapan kedua. Safhal Jamil, Kabupaten Banjar, harapan ketiga. Qori'ah terbaik. Yasni Prihati SPDI, Kota Banjarmasin, terbaik pertama. Rahimah, Kabupaten Tanah Bumbu, terbaik kedua. Omariah, Kabupaten Banjar,
terbaik ketiga. Mujira, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, harapan pertama. Erli Widari, Kabupaten Tabalong, harapan kedua. Mutahharah, Kota Banjarbaru, harapan ketiga. Golongan Qiraat Murattal Remaja. Ahmad Fadilah, Kota Banjarmasin, terbaik pertama. Muhammad Rifki, Kabupaten Banjar, terbaik kedua. Ahmad Muzakir, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terbaik ketiga. Afifur Rahman, Kota Banjarbaru, harapan pertama. Muhammad Jaini Al-Amin, Kabupaten Tapin, harapan kedua. Ahmad Bayhaki, Kabupaten Barito Kuala, harapan ketiga. Qari'ah terbaik Mustiana Aishi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terbaik pertama. Wahdatul Ramadhani, Kabupaten Kota Baru, terbaik kedua. Carin Fitratul Fidyah, Kota Banjarmasin, terbaik ketiga. Sifa Hayati, Kota Banjarbaru, harapan pertama. Jahwa Salsabila, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, harapan kedua. Rabiatul Adawiyah, Kabupaten Banjar, harapan ketiga. Golongan 1 juz tilawah. Ahmad Dafa Az-Zain, Kabupaten Tabalong, terbaik pertama. Ahmad Aidi Anwar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terbaik kedua. Muhammad Hafiz, Kabupaten Tanah Bumbu, terbaik ketiga. Reja Murtada Askari, Kota Banjarbaru, harapan pertama. Premunijar Sahel Akbar, Kabupaten Banjar, harapan kedua. M. Jainal Akli, Kabupaten Barito Kuala, harapan ketiga. Hafizah terbaik. Mufidatul Husna, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terbaik pertama. Tazkiyah Husna, Kabupaten Banjar, terbaik kedua. Anissa Afifah Hafizah, Kota Banjarbaru, terbaik ketiga. Fatimatuz Zahra Nur Rabbani, Kabupaten Tabalong, harapan pertama. Naifa Aurelia Putri, Kota Banjarmasin, harapan kedua. Hairun Nisah, Kabupaten Tanah Bumbu, harapan ketiga. Golongan 5 juz dan tilawah. Muhammad Hafiz, Kota Banjarbaru, terbaik pertama. Muhammad Khairin Najmi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terbaik kedua. Muhammad Khalil, Kabupaten Banjar, terbaik ketiga. Muhammad Amin Najri, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, harapan 1. Said Muhammad Yusuf, Kota Banjarmasin, harapan kedua. Muhammad Abdul Hai, Kabupaten Barito Kuala, harapan ketiga. Hafizah terbaik. Khadijah, Kabupaten Banjar, terbaik pertama. Izka Izzati, Kabupaten Barito Kuala, terbaik kedua. Fanifatuz Zahra, Fatimatuz Zahra, Kabupaten Tanah Bumbu, terbaik ketiga. Siti Solehah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, harapan pertama. Siti Mahfujah, Kabupaten Tapin, harapan pertama. Aufa Salsabila, Kota Banjarbaru, harapan ketiga. Golongan 10 juz. Muhammad Hafiji Syarif, Kabupaten Tabalong, terbaik pertama. Abdul Karim, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terbaik kedua. Rizki Setiawan, Kabupaten Banjar, terbaik ketiga. M. Robianur, Kota Banjarmasin, harapan pertama. Supian Sauria, Kabupaten Tapin, harapan kedua. Muhammad Farhana, Kabupaten Tanah Bumbu, harapan ketiga. Hafijah terbaik. Atira Alaya Wiguna, Kabupaten Banjar, terbaik pertama. Sofia Mawaddah Al-Insyirah, Kota Banjarmasin, terbaik kedua. Jiadatul Husna, Kabupaten Barito Kuala, terbaik ketiga. Putri Nur Halija, Kota Banjarbaru, harapan pertama. Yuhyin Nafusa, Kabupaten Tapin, harapan kedua. Alfisah Khairur Rahmah, Kabupaten Tanah Bumbu, harapan ketiga. Golongan 20 juz. Ashraful Azkiya, Kabupaten Tapin, terbaik pertama. Muhammad Miftah Ramadhani, Kabupaten Tabalong, terbaik kedua. Muhammad Fauzi Nur, Kabupaten Kota Baru, terbaik ketiga. Fadli Humaini, Kabupaten Banjar, harapan pertama.
Muhammad Iqbal, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, harapan kedua. Langgeng Maulana Hasbi, Kabupaten Tanah Bumbu, harapan ketiga. Hafijah terbaik Nuriyah, Kabupaten Banjar, terbaik pertama. Nor Ajijiah Aprilia, terbaik kedua. Siti Aisyah Barito Kuala, terbaik ketiga. Arini Karima, Banjarmasin, harapan pertama. Ulin Ne'mah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, harapan kedua. Aida Rahmah, Kabupaten Tanah Bumbu, harapan ketiga. Golongan 30 juz. Muhammad Saifullah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terbaik pertama. Rayyan, Kabupaten Banjar, terbaik kedua. Abdul Somad Sirajul Huda, Kabupaten Kota Banjarbaru, terbaik ketiga. Saifullah, Kabupaten Barito Kuala, harapan pertama. Saripudin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, harapan kedua. Fathul Ihsan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, harapan ketiga. Hafizah tidak memenuhi ketentuan terbaik, namun ada harapan. Yang pertama, Maulida Salsabila, Kota Banjarmasin, harapan pertama. Dwi Yulia Andana, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, harapan kedua. Hasuna, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, harapan ketiga. Selanjutnya kami persilahkan untuk dilanjutkan kepada Wakil Ketua Koordinator. Cabang Tafsir Al-Quran, Gulungan Bahasa Indonesia, Mufassir terbaik pertama Zainul Hibzi, terbaik kedua kami ulang, terbaik pertama Zainul Hibzi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terbaik dua Mahmud, Kabupaten Tanah Bumbu, terbaik tiga Abdurrahim, Kota Banjarbaru. Pasir Harapan, harapan pertama Ahmad Ramadan, Kabupaten Kota Baru, harapan kedua Abdul Ghani, Kabupaten Hulu Sungai Utara, harapan ketiga Arif Putra Hidayatullah, Kota Banjarmasin. Mufassirah terbaik pertama Rif'ah Fadilah dari Kabupaten Tanah Bumbu, terbaik dua Helvina Ariyanti dari Kota Banjarmasin, terbaik tiga Mukrimah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mufassirah harapan, harapan pertama Nazira Ahla, Kota Banjarbaru, harapan kedua Munawarah, Kabupaten Balangan. Gulungan Bahasa Inggris, mufassir terbaik pertama Ahmad Fikri, Kota Banjarmasin, terbaik dua Muhammad Haris Jubaidillah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbaik tiga Ahmad, Kabupaten Balangan. Mufassirah harapan, harapan pertama Fadil Muhammad Muklis dari Kota Banjarbaru, harapan kedua Jamaluddin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, harapan ketiga Muhammad Hafiz, Kabupaten Banjar. Mufassirah terbaik pertama Ulfa Hidayanti, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbaik dua Mar'atun Solihah, Kota Banjarmasin, terbaik tiga Durratun Nafisah, Kabupaten Kota Baru. Mufassirah harapan, harapan pertama Khalilah Nur Azmi, Kabupaten Banjar, harapan kedua Halimatus Sa'diyah, Kabupaten Tanah Bumbu, harapan ketiga Maisarah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Gulungan Bahasa Arab, mufassir terbaik pertama Muhammad Syafiq Abda, Kota Banjarmasin, terbaik kedua Muhammad Abdul Hafiz, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terbaik ketiga Imrifki Ansarullah, Kabupaten Kota Baru. Mufassirah harapan, harapan pertama Rijal Ali, Kabupaten Tanah Bumbu. Mufassirah terbaik
terbaik pertama tidak ada. Terbaik kedua, Maria, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terbaik 3, Zakia, Kota Banjarmasin. Mupasirah harapan. Harapan pertama, Hilda Anissa, Kabupaten Tanah Bumbu. Cabang Pahmil Quran, regu terbaik putra, Harbani Yusuf, Im Yasir Inayat, Im Imam Anas Nur Mualdi. Terbaik kedua, Kabupaten Tabalong. Terbaik kedua, Ahmad Iya Ridhani Takwin, Im Ahmad Rifki Maulana, Kabupaten Tapen. Terbaik 3, Im Syifa Firdaus, Im Insan Kamil, Im Ilham Habibi, Kabupaten Banjar. Regu harapan putra. Harapan pertama, Khasiatur Rahman, Im Al-Baidawi, Im Kahfi, Kabupaten Barito Kuala. Harapan kedua, Im Rizka Arifin, Im Ehsan Ahmad Nur Ehsan, seputra, Kota Banjarbaru. Harapan ketiga, Im Muammil Rahmat, Im Aulia Rahman, Kabupaten Tanah Bumbu. Regu terbaik putri. Terbaik pertama, Siti Arbainah Hamdiah Nur Laila dari Kabupaten Banjar. Terbaik 2, Raudatul Hasanah Nawal Karimah Rusma, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terbaik 3, Karimatun Nufus Zahriya Zulfa Siti Hadayatus Sa'adah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Regu harapan putri. Harapan pertama, Syarifah Nuria Zulfa Rizda Emilia, Kota Banjarmasin. Harapan kedua, Hairatus Salihah Nurhaliza Siti Jamaah, Kabupaten Barito Kuala. Harapan ketiga, Fitria Hikmah Tripuspitasari Zainun Nisa Az-Zahra, Kabupaten Tabalong. Cabang Syarhil Quran. Regu terbaik putra. Pertama, Muhammad Raihan, Muhammad Hifzi, Muhammad Zairazi dari Kabupaten Banjar. Terbaik kedua, Alfitunan Fida Akbar, Iyuman Nayaka Arya Wasisa Ahmad Fitri dari Kota Banjarmasin. Terbaik 3, Ahmad Syafi'i, Muhammad Abdurrahman, Ahmad Maulidan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Regu harapan. Harapan pertama, Ambutang, Muhammad Abdul, Muhammad Salman dari Kabupaten Tanah Bumbu. Harapan kedua, Muhammad Fadilah, Muhammad Sairaji, Muhammad Rida, Kabupaten Barito Kuala. Harapan 3, Ahmad Riyad Firdaus, Ahmad Sulaiman, Muhammad Mahmud, Kabupaten Tapen. Regu terbaik putri. Terbaik pertama, Aisyah Ramadhani, Rizkiyah Naili, Rahman Yunita dari Kota Banjarmasin. Terbaik kedua, Hanifah Hanan, Nurul Amira, Tanisa Azza Fitria dari Kabupaten Tapen. Terbaik 3, Ihda Mabruka, Nisa Nur Amalia, Rumaisa, Kota Banjarbaru. Regu harapan putri. Harapan pertama, Mulyana Nur Amalia, Akna Fauzia, Nur Maulidia, Kabupaten Tanah Bumbu. Harapan kedua, Mardia Khairun Nisa Saskia Nazifa, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Harapan ketiga, Ika Damayanti Naila Azmi Istiqamah, Kota Banjarbaru. Cabang Khatil Quran, gulungan naskah, khatta terbaik pertama, Zainur Rahman, Kabupaten Barito Kuala. Terbaik kedua, Zainul Arifin, Kota Banjarmasin. Terbaik ketiga, Im Sufyan Sauri, Kabupaten Tanah Bumbu. Khattat harapan. Harapan pertama, Huzaifi, Kabupaten Banjar. Harapan kedua, Sabtuni, Kabupaten Belangan. Harapan 3, Im Sukri, Kabupaten Tabalong. Khattatah terbaik. Terbaik pertama, Alvina Wardani, Kota Banjarmasin. Terbaik kedua, Ratna Malasari, Kabupaten Balangan. Terbaik 3,
Khamisah, Kabupaten Banjar. Hatta Harapan, harapan pertama Hidayatus Sa'adah, Kabupaten Barito Kuala. Harapan kedua Nurjana, Kabupaten Tabalong. Harapan ketiga Mahjati, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Gulungan Yayasan Mushaf. Hatta terbaik pertama Muhammad Bawai, Kabupaten Tabalong. Terbaik kedua Halidi, Kabupaten Barito Kuala. Terbaik ketiga Husnul Mujahidi dari Kota Banjarmasin. Hatta Harapan. Harapan pertama Sahrudin, Kabupaten Banjar. Harapan kedua Muhammad Hafiz, Kabupaten Tanah Bumbu. Harapan ketiga Ruhansah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hatta terbaik pertama Dasyana Mustafa, Kota Banjarmasin. Terbaik kedua Raudatul Jannah, Kabupaten Barito Kuala. Terbaik ketiga Nur Silsa, Kabupaten Banjar. Hatta Harapan. Harapan pertama Fitria Fahrina, Kabupaten Belangan. Harapan kedua Siti Safura, Kabupaten Tabalong. Harapan ketiga Khairun Nisa, Kabupaten Tapin. Gulungan dekorasi. Hatta terbaik pertama Muhammad Hasanuddin, Kabupaten Banjar. Terbaik kedua Ahmad Nasih, Kota Banjarmasin. Terbaik ketiga Sam'ani, Kabupaten Barito Kuala. Hatta Harapan. Harapan pertama Khairan, Kabupaten Tanah Bu. Harapan kedua Ahmad Muzakir, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Harapan ketiga Mahmud, Kabupaten Tabalong. Hatta terbaik pertama Nur Aina, Kabupaten Tabalong. Terbaik kedua Sri Rahayu, Kabupaten Banjar. Terbaik ketiga Dinarita, Kota Banjarmasin. Hatta Harapan. Harapan pertama Risa Mayuri, Kabupaten Tapin. Harapan kedua Jomriah, Kabupaten Tanah Bumbu. Harapan ketiga Silvia Yulianti, Kabupaten Barito Kuala. Gulungan kontemporer. Hatta terbaik. Terbaik pertama Muhammad Irfan Adianto, Kota Banjarmasin. Terbaik kedua Mahrudin, Kabupaten Banjar. Terbaik tiga Hafil Maksum, Kabupaten Tanah Bumbu. Hatta Harapan. Pertama Zakaria, Kabupaten Tabalong. Harapan kedua Mahyudi, Kabupaten Barito Kuala. Harapan ketiga Aidil Mujahid, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hatta terbaik. Terbaik pertama Nida Hasanah, Kabupaten Banjar. Terbaik kedua Hermi Amelia Lestari, Kota Banjarmasin. Terbaik tiga Ayu Wulandari, Kabupaten Tanah Bumbu. Hatta Harapan. Harapan pertama Karlini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Harapan kedua Indah Kasuma Wardani, Kota Banjarbaru. Harapan ketiga Sania Salsabila, Kabupaten Tabalong. Cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Putra terbaik pertama Ahmad Solahuddin, Kota Banjarmasin. Terbaik kedua Muhammad Hafiz Ilmi, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terbaik tiga Muhammad Budi, Kota Banjarbaru. Harapan pertama Zaini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Harapan kedua Rusadi, Kabupaten Kota Baru. Harapan ketiga Abdurrahman Fakra, Kabupaten Tapin. Putri terbaik pertama Sufa Halisa, Kabupaten Banjar. Kedua Nada Rahmatina, Kabupaten Tanah Bumbu. Ketiga Mujahadah, Kabupaten Tapin. Harapan pertama Rahma Aulia, Kota Banjarmasin. Harapan kedua Mustainah, Kabupaten Kota Baru. Harapan ketiga Alia Rahmi Azkia, Kabupaten Belangan. Cabang hafalan hadis, gulungan 100 hadis dengan sanad. Putra terbaik pertama Alfian Anwar, Kota Banjarmasin. Terbaik kedua Husin Nafarin, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terbaik ketiga Muhammad Raisul Hakim,
Kabupaten Tanah Bumbu. Harapan pertama Muhammad Ainullah, Kota Banjarbaru. Kedua Muhammad Najib, Kabupaten Banjar. Harapan ketiga Ahmad Mubarak, Kabupaten Tabalong. Putri terbaik pertama Nur Isbah Dina, Kabupaten Tanah Bumbu. Terbaik kedua Siti Husnia, Kota Banjarmasin. Terbaik ketiga Minasari, Kabupaten Tapin. Kabupaten Banjar. Harapan kedua Nur Sifa, Kota Banjarbaru. Harapan ketiga Sri Ramadina, Kabupaten Tabalong. Gulungan 500 hadis tanpa sanad. Putra terbaik pertama Imrofik Maulana, Kota Banjarbaru. Terbaik kedua Khaidir Akbar, Kota Banjarmasin. Terbaik tiga Muhammad Afif, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Harapan pertama Imriza Aditya, Kabupaten Banjar. Harapan kedua Muhammad Aldil Kusuma, Kabupaten Tanah Bumbu. Putri terbaik. Terbaik pertama Nur Afifah, Kota Banjarmasin. Terbaik kedua Sufia Harliani, Kabupaten Tanah Bumbu. Terbaik tiga Nazila Humaira Nur Habibah, Kota Banjarbaru. Harapan pertama Nur Afifah, Kabupaten Banjar. Harapan kedua Nur Hasanah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peringkat kejuaraan umum daerah. Peringkat ke-6 jatuh pada Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peringkat ke-5 Kabupaten Tabalong. Peringkat ke-4 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peringkat ke-3 Kabupaten Tanah Bumbu. Peringkat kedua Kabupaten Banjar. Peringkat pertama Kota Banjarmasin. Juara favorit jatuh pada peserta Nuriyah dengan nilai 99,17, cabang tahfiz gulungan 20 juz dari Kabupaten Banjar. Dewan Hakim Koordinator Dr. Andos Kiai Tabrani Basri MA, Wakil Ketua Dr. Andos Haji Muslim MPDE, Sekretaris Dr. Andos Haji Faharudin MA, Wakil Ketua Dr. Haji Ahmad Kamal MAG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kerendahan hati, kami mohon pejabat gubernur untuk bersedia menerima putusan Dewan Hakim. Selanjutnya, penyerahan uang pembinaan senilai paket umroh sebesar 35 juta rupiah kepada juara 1 masing-masing cabang putra dan putri MTQ Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan hormat kepada penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bupati Tanah Bumbu berkenan untuk menyerahkan hadiah.
Pemenang juara 1 Tilawatil Quran Dewasa Putra dan Putri. Dewasa Putra atas nama Muhammad Rizkan dari Banjarmasin. Dewasa Putri atas nama Dina Andriani dari Banjarmasin. Pemenang juara 1 Tilawatil Quran Remaja Putra atas nama Muhammad Rizki Saleh dari Banjarmasin. Pemenang juara 1 Tilawatil Quran anak-anak putra dan putri. Anak-anak putra atas nama Muhammad Rida Rahman dari Banjarmasin. Anak-anak putri atas nama Nuuzaina dari Banjarmasin. Juara 1 Hifzil Quran 5 juz dan tilawah putra atas nama Muhammad Hafiz dari Banjarbaru. Dilanjutkan penyerahan trofi bergilir kepada juara umum daerah yang diraih oleh Kota Banjarmasin. Penyerahan selesai, kami persilahkan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, juara umum perorangan 20 juz putri yang diraih oleh Ananda Nuria dari Kabupaten Banjar dengan nilai 99,17 yang akan ditampilkan secara virtual. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Penyerahan selesai. Hadirin tamu undangan yang berbahagia dan yang menyaksikan secara virtual. Marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh juara 1 Tilawatil Quran Dewasa. Kepada Qori Muhammad Rizkon disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya, sambutan penjabat Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus menutup acara MTQ Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Saprijal ZA MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya mengeluarkan suara. Yang saya muliakan para alim ulama, para ustadz, kiai, habaib, tuan guru, yang saya hormati Bapak anggota MPR RI, Komisi 7, yang saya hormati tuan rumah Bapak Bupati Tanah Bumbu beserta Ibu, yang saya hormati pula Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan beserta Ibu, Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan, dan seluruh pimpinan LPTQ Kabupaten Kota, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual, para pimpinan Forpimda Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Selatan yang hadir secara virtual, para kafilah, para hakim, dewan juri, pelatih, dan seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, dan seluruhnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sayup terdengar bacaan Al-Quran, terdengar merdu dari kejauhan. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman, begitulah cara menggapai kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menyelesaikan seluruh rangkaian musabaqah tilawatil Quran yang ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Saya ketika mengumumkan bahwa lomba akan dilakukan secara virtual, sangat sedih rasanya.
namun keputusan harus kita ambil dalam rangka memberikan perlindungan yang maksimal kepada warga kita, dan lomba masih tetap terus bisa kita langsungkan sebagai salah satu syiar Islam, namun keselamatan masyarakat adalah hal yang kita utamakan. Alhamdulillah sampai hari malam ini acara berlangsung secara lancar, memilih para juara secara lancar. Selamat kami sampaikan kepada para juara. Dan bagi para juara ini bukanlah titik terakhir atas kemampuan, tapi jadikanlah ini sebagai titik awal. Tidak masalah harapan juara 3, juara 2, ya. Perbaiki terus kemampuan, tingkatkan terus kemampuan. Di masa depan tentu saja tantangan makin banyak. Salawat dan salam senantiasa juga kita curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai nabi dan rasul terakhir dengan membawa rahmat, kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh sekalian alam dan seluruh umat. Barusan kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qori terbaik. Sangat mengharukan dan saya teringat masa kecil di kampung halaman saya. Ya, kampung halaman saya Serambi Mekah, di sini Serambi Madinah. Ya. Teringat masa kecil saya nongkrong di depan mimbar seperti ini. Suasana hangat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang menggetarkan hati hendaknya menyadarkan kita semua bahwa Al-Quran adalah bacaan paling utama yang harus diutamakan, dibaca oleh setiap muslim sebelum bacaan lainnya. Al-Quran adalah rujukan terbaik dalam menyelesaikan semua soal. Penyimpangan akidah atau keyakinan di kalangan umat Islam tidak akan terjadi apabila ayat-ayat suci Al-Quran dipahami dan ditafsirkan dengan benar. Al-Quran merupakan sumber utama dalam pembentukan moral yang baik, sekaligus induk dari segala ilmu pengetahuan. Penting bagi kita semua untuk membaca kitab suci Al-Quran secara baik. Mampu kita melazimkan diri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran di antara sebagian waktu seharian kita, apalagi bulan Ramadan akan segera tiba. Inilah sesungguhnya prestasi yang harus kita buktikan. Al-Quran menjadi sinar di dalam rumah kita, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, Nawwiru buyutakum biqiratil Quran. Hiasilah rumah-rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Rumah yang selalu diisi dengan bacaan Al-Quran adalah rumah sejuk, rumah damai, dan rumah penuh dengan kesejahteraan. Marilah kita hidupkan terus-menerus semangat membaca Al-Quran yang di masa lalu terus bergema di berbagai rumah, masjid, terutama di Kalimantan Selatan. Hadirin hadirat yang berbahagia, di balik pesan penyadaran untuk lebih mencintai dan memuliakan Al-Quran, jangan pula melupakan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Dalam setiap perkataan yang pernah saya sampaikan, kita harus pandai membaca Al-Quran, namun yang lebih penting lagi adalah
kita pandai menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai membaca Al-Quran sebagai sebuah perlombaan, kekalahan dan kemenangan adalah hal yang wajar terjadi dalam musabaqah seperti ini. Tetapi posisi itu jangan sampai melupakan arti sesungguhnya dari keindahan membaca Al-Quran atau aspek-aspek lainnya. Siapapun yang menang dalam musabaqah ini sekaligus juga akan mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Jutaan masyarakat Kalimantan Selatan akan Anda wakili untuk berlomba di tingkat nasional. Bagi peserta yang belum juara pada lomba kali ini, teruslah berlatih karena masih banyak kesempatan untuk mencapai prestasi yang lebih baik di masa mendatang. Mudah-mudahan tujuan dan harapan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran kali ini secara virtual, walaupun secara virtual, tercapailah kiranya sesuai dengan keinginan kita semua, khususnya keinginan kita untuk membumikan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Biasakanlah mulai dari sekarang untuk membaca atau melatih membacakan Al-Quran seolah-olah lomba tahun depan tetap dilakukan secara virtual. Kita tidak tahu tahun ini Pak ya, di bulan Oktober tahun ini masih pandemi karena vaksin kita belum selesai. Latih baik seolah-olah akan dilakukan secara langsung maupun dilakukan secara virtual. Mudah-mudahan yang akan mewakili Kalimantan Selatan di masa Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional dapat membawa nama harum Kalimantan Selatan. Bulan Ramadan hampirlah tiba, berpuasa Ramadan wajib hukumnya. Selamat berjumpa di MTQ tahun 2022, semoga Kalsel menjadi juara. Sebelum mengakhiri sambutan ini kepada Saudara Bupati Tanah Bumbu beserta jajaran, saya memberikan jempol 2 jari. Berkat kerja keras tuan rumah, kita menyaksikan istana membaca Al-Quran yang sedemikian megahnya. Walaupun yang menghadiri tidak terlalu ramai, tidaklah mengurangi keindahan tempat yang disediakan. Periksalah di YouTube, periksalah di media sosial, berterbaran gambar mimbar yang megah ini dan terus akan tersimpan sebagai khazanah salah satu tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran terbaik di Kalimantan Selatan. Rasanya berat bagi Kabupaten Banjar akan menyaingi seperti ini. Tapi inilah minimal seperti ini. Kami, pemerintah provinsi beserta seluruh jajaran mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Bupati yang telah menghantarkan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran ke-33 di Provinsi Kalimantan Selatan. Sukses, lancar, aman. Terhindar dari klaster penyebaran virus. Hari ini pun di luar saya memastikan sambil mendengarkan pembacaan para pemenang, saya cek satu persatu, pastikan semuanya memakai masker. Kalau nggak ada yang pakai masker, di mobil saya ada ribuan masker, bagi saja. Demikian pula di tempat Bapak Ibu sekalian, pastikan semua kegiatan selalu berdasarkan protokol kesehatan, pastikan aman, kalau perlu rapid antigen, dan bagikan masker. Membagikan masker termasuk juga ibadah, ya, karena akan menghindarkan diri dari peluang keterpaparan.
Kepada seluruh kafilah dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan, saya ucapkan selamat, dan para wakil yang hadir pada malam penutupan ini, saya juga ucapkan selamat jalan, selamat berkumpul dengan keluarga di daerah masing-masing. Semoga kita dapat bertemu kembali di musabaqah tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan datang di Kota Banjarbaru, ya, di Kota Banjarbaru. Khusus kepada tuan rumah, mohon maaf kalau pemerintah provinsi atau panitia tingkat provinsi terlalu membebani. Oleh karenanya, saya bacakan atau saya hadiahkan satu buah pantun untuk Tanah Bumbu. Tanah Bumbu Banua bersujud, banyak potensi jadi andalan. MTQ sudah sukses terwujud, semoga Banua mendapat keberkahan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, musabaqah tilawatil Quran nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan saya nyatakan resmi ditutup. Semoga kita semua mendapat taufik dan hidayah Allah SWT untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penurunan bendera MTQ nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali.
penyerahan bendera MTQ kepada tuan rumah MTQ Nasional ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dari Ketua Umum LPTQ Kalimantan Selatan kepada tuan rumah MTQ Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ke-34 tahun 2023 Kota Banjarbaru. Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara penutupan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.